Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Galih Malilada Meraji. Di sini saya akan menyampaikan dan mempresentasikan tentang review of expert system for identification various risk in pregnancy, atau di sini saya akan mereview expert system yang kegunaannya untuk mengidentifikasi berbagai risiko yang ada pada ibu hamil. Nah, selanjutnya di sini latar belakang kenapa akan diadakan review ini. Pertama adalah perkembangan teknologi yang sekarang ini sungguh sangat luas, tidak terkecuali di penggunaan expert system ini. Expert system adalah sebuah kumpulan rule base yang dimana disusun sedemikian rupa sehingga dapat membantu sebuah pekerjaan. Nah, rule base ini sendiri diambil dari pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki oleh para expert atau para ahli-ahli di bidang-bidang tertentu. Nah, di sini akan disampaikan berbagai macam expert system yang kaitannya dengan pendeteksian resiko pada masa kehamilan bagi ibu hamil. Nah, ketika penanganan, maksud saya adalah ketika pendeteksian resiko ini lebih cepat, tentunya penanganan risiko yang ada itu lebih cepat, sehingga kita bisa lebih memprepare apa sih yang harus disiapkan ketika ada risiko-risiko yang sudah terdeteksi, sehingga ibu hamil keselamatannya akan lebih dapat meningkat seperti itu. Nah, selanjutnya relate work-nya adalah S. Abbas et al. Berdiskusi dan mereview tentang kelebihan dan kelemahan dari expert system dalam dunia medis dan menyampaikan tantangan dalam penerapannya. Baldominos et al. Berdiskusi dan mereview tentang bagaimana memprediksi infeksi dengan kecerdasan komputer. Ermina et al. Berdiskusi dan mereview tentang beberapa penerapan aplikasi dengan memakai pendekatan fusi expert system. Hamadi et al. Berdiskusi dan mereview tentang pendekatan fusi logik untuk diagnosis penyakit dari berbagai praktek medis. Selanjutnya adalah metode. Metode yang digunakan untuk melakukan review ini menggunakan buku dari Kitchenham dan Charter yang berjudul Guidelines Provide dan memakai Prisma Guidelines pada bidang software engineering. Nah, langkah-langkah yang saya gunakan adalah pertama adalah menentukan riset question-nya dulu, sehingga kita lebih terarah dalam hal pencarian dari materi-materi yang dibutuhkan. Kemudian menetapkan strategi pencarian, sehingga pencarian data akan lebih terarah lagi. Kemudian kita seleksi pencariannya, kemudian kita ekstraksi data yang kita dapatkan. Nah, sebelumnya kita menetapkan research question dulu. Research question yang pertama adalah apa risiko yang dapat dideteksi oleh expert system berkaitan dengan kehamilan seorang ibu. Nah, untuk lebih memperdalam lagi, kita buat sub dari research question tersebut, yaitu apa metode yang digunakan di paper untuk mendeteksi risiko pada ibu hamil menggunakan data asli hasil pemeriksaan ibu hamil atau tidak. Nah, selanjutnya, apakah metode yang digunakan memakai metode rule base atau tidak? Kemudian, adakah metode lain yang digunakan untuk mendeteksi risiko pada ibu hamil selain dengan metode rule base? Nah, selanjutnya, kita perlu menentukan search strateginya agar pencarian paper-paper tersebut bisa lebih teratur lagi. Nah, di sini kita menentukan search term-nya atau aturan dari pencarian. Kemudian kita menentukan literatur source-nya atau sumber literasi yang akan kita cari. Kemudian prosedur pencariannya kita juga harus menentukan. Nah, selanjutnya search term-nya kita membatasi pencarian pada keyword di bawah ini, risk pregnancy, atau nanti sebenarnya ada high risk pregnancy ini sebenarnya tidak sinonim atau tidak sama, cuman terkadang ketika kita mencari pencarian ini ketika risk pregnancy tidak ada, kita memakai high risk pregnancy. Sama dengan expert system di sini, terkadang ketika kita mengetikkan expert system di mesin pencarian itu tidak muncul. Jadi kita harus menggunakan rule base atau knowledge base atau AI. Jadi lebih bisa banyak yang muncul tentang expert system ini. Nah, ini ada detection, diagnosis, kemudian query pencarian yang dipakai adalah seperti ini, risk pregnancy or high risk pregnancy.
and detection and expert system or rule based or knowledge based or AI. Jadi ini query yang kita cari seperti itu. Nah, literatur source-nya adalah tadi sumber yang digunakan. Nah, secara garis besar berasal dari IEEE Explore Digital Library, Google Scholar, Springer Link, PubMed, ResearchGate, dan sumber literatur lainnya. Nah, syarat pencarian papernya adalah kita berikan juga supaya lebih ada batasan-batasan dalam hal pencariannya. Pertama adalah mencangkup literatur ilmu medis, kemudian literatur ilmu komputer, kemudian mengandung faktor-faktor dampak yang berkaitan dengan expert system tersebut. Kemudian paper yang kita cari itu sebisa mungkin sedetail-detailnya seperti itu. Lanjut di search procedure. Di prosedur pencarian yang kita gunakan, itu pertama, query pencarian digunakan ke sumber literatur yang telah ditetapkan. Jadi langsung dimasukkan ke sumber-sumber literaturnya. Kemudian kita memilah papernya dari judul dan abstraknya, kita seleksi di situ juga. Kemudian membaca seluruh isi dari paper tersebut. Ketika tahap kedua ini, memilah paper dan judul abstrak sudah selesai, kita membaca seluruh isi dari paper tersebut. Nah, setelah membaca seluruh isi dari paper tersebut, kita lanjut ke membaca referensinya yang ada di paper tersebut. Tentunya di sini banyak juga referensi yang bisa kita dapatkan untuk melakukan metode snowballing untuk melanjutkan pencarian-pencarian baru. Terkadang kita juga harus melihat di referensinya itu banyak sekali yang paper-paper yang berkaitan, tapi ternyata ketika dicari di sumber literatur ini tidak ketemu. Jadi kita harus memang membaca satu-satu dan supaya untuk melanjutkan ke pencarian selanjutnya gitu. Nah, di research selection pada bagian ini untuk mendukung pada pencarian step 2 dan 3 ditentukan hal-hal yang tidak diambil atau exclusion-nya dengan parameter berikut ini. Ada paper yang tidak berhubungan dengan ilmu medis, kita singkirkan. Kemudian paper yang tidak berhubungan dengan ilmu komputer kita singkirkan juga. Dan paper yang tidak menampilkan hasil pencarian tidak kita ambil dalam review ini. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan paper-paper yang sesuai dari research selection ini dan juga set prosedur, jadi kita langsung ke data ekstraksi. Nah, setelah hasil paper yang dicari tadi sudah sesuai dan memang sudah pas, sesuai dengan ilmu medis, ilmu komputer, dan ada hasilnya, lalu kita mendapatkan full papernya. Nah, full paper tersebut lalu kita deskripsikan ke dalam form yang harus diisi. Nah, form-formnya adalah yang pertama adalah paper ini apakah menggunakan expert system? Jika ya, nanti lanjut ke bawahnya apa metode teknik expert system yang dipakai. Nah, lanjut lagi apa resiko tinggi yang dideteksi dalam paper. Ada 3 form yang harus diisi dari masing-masing paper yang tadi sudah kita seleksi seperti itu. Nah, di sini hasil pencariannya adalah dari paper yang kita cari tadi didapatkan 17 paper yang dikelompokkan sesuai dengan metode-metodenya. Nah, metode yang terkumpul adalah knowledge base, rule base, fuzzy, kemudian artificial neural network, data mining, analytical hierarchy process, data analysis, forward chaining, dan machine learning. Ini metode-metodenya yang kita peroleh. Nah, selanjutnya resiko yang dideteksi adalah secara garis besar ya, ini adalah hipertensi, kelahiran prematur, kelahiran tidak normal, kehamilan ektopik, resiko rendah, sedang, dan tinggi. Nah, selanjutnya kesimpulan yang dapat kita ambil dari analisis paper ini, yang pertama, dari hasil penelitian ini kan data tadi sudah dikumpulkan yang digunakan nantinya untuk menjawab research question. Nah, research question yang dapat dijawab adalah pertama, apa resiko yang dapat dideteksi oleh expert system berkaitan dengan kehamilan seorang ibu? Nah, resiko yang dapat dideteksi secara lengkapnya per masing-masing paper adalah kehamilan resiko rendah, resiko sedang, resiko tinggi, hipertensi, kehamilan ektopik, potensi kelahiran neonatal, kelahiran yang prematur, preeklamsia, eklamsia, kemungkinan resiko posisi bayi yang bisa berubah-ubah, kemudian hiperemesis gravidarum, hidatidiform mole, kelahiran normal atau operasi. Research question yang berikutnya adalah apakah metode yang digunakan di paper
Untuk mendeteksi resiko pada ibu hamil menggunakan data asli hasil pemeriksaan ibu hamil, dalam proses systematic literature review terdapat 17 paper yang sudah kita analisis dan data yang diambil adalah dari data asli hasil pemeriksaan dari ibu hamil dan bukan data dummy seperti itu. Nah, riset question selanjutnya adalah apakah metode yang digunakan memakai metode rule based? Rule based sendiri adalah metode dari expert system yang paling mudah karena hanya menggunakan if then atau jika maka. Jadi memang penerapannya lebih mudah. Nah, yang paper kita amati terdapat 3 paper yang menggunakan metode rule based. Ada 3 paper. Nah, selanjutnya riset questionnya adalah apakah metode yang digunakan selain memakai metode rule based itu ada atau tidak selain metode rule based ini. Nah, berdasarkan dari systematic literature review, terdapat 8 metode lain yang digunakan untuk mendeteksi berbagai risiko pada ibu hamil, yang yaitu analytical hierarchy process, kemudian ada yang memakai fuzzy, machine learning, kemudian data analysis, forward chaining, dan Bayesian method, ada ANN juga artificial neural network atau jaringan syaraf tiruan seperti itu. Kemudian ada data mining dan ada hybrid system. Kesimpulan dari SLR yang telah dilakukan, ternyata banyak sekali hal yang dapat kita kembangkan dari expert system ini. Nah, rata-rata penggunaan expert system ini memakai rule based karena yang memang rule based ini memang paling mudah dilakukan. Namun ternyata dalam proses pencarian lebih banyak expert system itu sudah berkembang dalam artian sudah memakai teknologi-teknologi baru. Nah, di sini ternyata perkembangan dari fuzzy dan machine learning ini sungguh sangat pesat yang kaitannya dengan mendeteksi risiko pada kehamilan. Nah, ternyata ketika memang fuzzy dan machine learning ini digabungkan dan diintegrasikan dengan platform-platform yang tentunya lebih dapat dipegang oleh user atau contohnya seperti web dan Android, ini akan lebih mudah membantu misal seperti petugas-petugas medis baru, kemudian bidan-bidan di lapangan yang nantinya akan lebih membantu dan bermanfaat dalam pendeteksian risiko yang akan dialami oleh ibu hamil. Sehingga ketika risiko yang diketahui lebih cepat, maka penanganan yang dilakukan pun akan lebih cepat dilakukan. Sehingga dapat menyelamatkan nyawa dari ibu hamil ataupun bayi yang sedang di kandungannya. Seperti itu. Nah, terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Ada kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.